Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Andes Haji Rusmadi MMPD dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati minal jinni wal ins. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama kenikmatan iman dan Islam. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabinya para nabi, rasulnya para rasul, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul ummahnya. Amin. Sebelum melanjutkan videonya, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah video tentang presentasi yang bertema pentingnya landasan pendidikan untuk pembentukan karakter anak. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat, Prodi PAI semester 1 dengan NIM 02300110033. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Dr. Andes Haji Rusmadi MMPD. Baik. Pada kesempatan kali ini saya membawakan tema tentang pentingnya landasan pendidikan untuk pembentukan karakter anak. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih definisi landasan pendidikan. Landasan menurut bahasa adalah sebuah tumpuan atau pijakan atau pondasi. Namun adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi, terus spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, ataupun negara. Terus, apa sih pentingnya landasan pendidikan bagi karakter anak? Landasan pendidikan sangatlah penting untuk pembentukan karakter anak. Contohnya, jangankan untuk pembentukan karakter anak, dalam usia kandungan pun kita udah dilandasi dengan pendidikan. Seperti seringnya dibacakan doa-doa ataupun sholawat-sholawat dan seperti yang lainnya juga. Salah satu pengaruh landasan pendidikan atau pendidikan untuk pembentukan karakter anak, yaitu yang pertama, pendidikan jangan melahirkan manusia yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Nah, begitupun banyak orang yang merasa pintar namun tidak bisa pintar merasa. Maksudnya merasa benar namun tidak benar merasa, dan merasa waras namun tidak waras merasa, seperti itu. Yang kedua, perkembangan iptek jangan menggeserkan makna. Nah, adapun integritas nilai fundamental. Nah, yang dimaksud integritas nilai fundamental
ialah kualitas moral yang mencerminkan kejujuran, etika, dan perilaku yang benar dalam sebuah aspek kehidupan. Contohnya, kejujuran yang dibentukkan orang tua kepada anaknya di usia dini itu sangat penting. Kejujuran, etika, perilaku yang benar itu sangat penting untuk anak-anak, untuk pembentukan karakter anak-anak. Terus gimana cara penanaman kejujuran dalam karakter anak? Nah, adapun cara penanaman kejujuran dalam pembentukan karakter anak, yang pertama, jujur pada diri sendirinya dulu. Bahkan sebelum mencoba untuk lebih jujur kepada orang lain, kita harus berlatih jujur pada diri sendiri terlebih dahulu. Orang tua harus seperti itu, mengajarkan seperti itu kepada anaknya. Lalu ada yang kedua. Yang kedua, pahami dulu apa yang membuatmu ingin berbohong. Nah, ajarkan anak untuk memahami apa yang membuatnya dia ingin berbohong kepada orang tuanya. Nah, seperti itu. Lalu ajarkan kepada anak kita, jadilah dirinya sendiri dulu. Nah, seperti itu. Yang keempatnya, selalu ajarkan kepada anak kita bersikap bijaksana. Nah, seperti itu. Jadi, sikap jujur yang dimiliki seorang anak akan menjadi salah satu modal untuk bisa hidup di dalam masyarakat dengan baik. Sebab dalam kejujuran terdapat nilai rohani yang memantulkan berbagai sikap yang berpihak kepada kebenaran dan sikap moral yang terpuji. Nah, ketika anak sudah mempunyai sikap kejujuran, berarti anak itu sudah memiliki landasan pendidikan, seperti itu. Lalu adapun faktor penghambat. Seperti apa sih faktor penghambat dalam pembentukan karakter anak? Nah, yang pertama, ada sarana prasarana kurang memadai. Nah, seperti itu. Yang kedua, metode mengajar guru monoton. Terus yang ketiganya, kemauan dan kemampuan guru dalam menggunakan TIK rendah. Ya, karena pada zaman sekarang anak-anak lebih pintar dalam menggunakan teknologi. Yang keempatnya, lingkungan sosial peserta didik kurang mendukung. Nah, yang kelima, anggaran yang kurang memadai. Tinggal agak dijelaskan. Anggaran yang kurang memadai seperti seperti orang tua ketika anak membutuhkan ini, orang tuanya tidak bisa memenuhinya, seperti itu. Jadi dalam pembentuk landasan pendidikan sangatlah penting untuk pembentukan karakter anak, karena anak merupakan nilai yang diperlukan dalam mewujudkan kelangsungan hidup bangsa yang nantinya menjadi pijakan anak Indonesia sehingga berkembang menjadi pribadi yang berkualitas, memiliki akhlak yang baik, jujur, tanggung jawab, hormat, dan disiplin, maupun itu ke orang tua ataupun negara, seperti itu. Untuk tindakan dan implementasi lebih lanjut di institusi pendidikan, yaitu segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan program yang direncanakan untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, atau dengan kegiatan pendidikan di luar seperti berkontribusi kepada masyarakat untuk belajar bersosialisasi dan membaur agar siswa tahu bagaimana bersikap di tengah-tengah masyarakat dan juga peduli akan orang-orang sekitar, terutama yang membutuhkannya dan orang tuanya sendiri, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kekurangan atau tutur kata yang salah, dimohon maaf, karena sejatinya kesalahan itu keluar dari saya pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.